Puji Tuhan, sehat semua, geng. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu Saudara membuka Alkitab kita di dalam Injil Lukas pasal yang ke-17. Lukas pasal 17 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10. Lukas pasal 17 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10. Sudah ketemu Bapak Ibu Saudara? Oh, berarti belum semua menemukan. Lukas pasal 17 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membaca ayat ini silih berganti. Saya akan membacakan ayat yang ke-7, Bapak Ibu Saudara ayat 8, demikian seterusnya sampai dengan ayat yang ke-10. Yang sudah ketemu katakan amin. Baik, kita akan membaca, Bapak Ibu Saudara, saya akan mengawalinya di ayat yang ke-7. Tuan dan hamba. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya, ia akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, marilah segera makan. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang hamba di masa itu ya, di masa itu. Kalau sekarang itu sudah berkembang ya, sudah berkembang bahkan di Indonesia tidak sampai sebegitunya ya. Kalaupun mungkin ada, mungkin itu hanya 1 atau 2 orang yang melakukan. Nah, tetapi kita melihat seorang hamba kenapa diperlakukan tuannya seperti itu? Karena memang seorang hamba dia tidak memiliki hak apapun atas hidupnya. Seluruh hidupnya hanyalah milik tuannya. Makanya jangan heran ketika Tuhan Yesus menyampaikan seperti ini, ketika kita membaca, ketika mendengar kok seolah-olah gak menghargai banget, kok gak seolah-olah tidak menunjukkan belas kasihan banget sang tuan ini kepada hambanya. Karena memang seperti itu. Seorang hamba dia tidak punya hak hidup. Kalaupun tuannya itu mau membunuhnya, ya itu haknya tuannya itu. Karena seorang hamba itu sudah memilih sepenuhnya punya tuannya. Jadi tidak bisa dia mempertahankan hidupnya sendiri. Tuannya mau berlaku apapun terhadap hamba itu, yaitu haknya tuannya. Kewajiban hamba itu mengikuti, menuruti apa yang dimau tuan. Sadis ya kalau di sini kita melihat dia sudah pulang dari ladang, sudah capek, tapi dia harus melayani tuannya. Sang tuan pun juga tidak peduli terhadap dirinya, bahwa dia sudah makan atau belum, bahwa dia itu capek atau enggak mau tahu. Ketika hamba itu datang, dia harus melakukan tanggung jawabnya. Ketika waktunya makan tiba, dia harus menyediakan makanan untuk tuannya dan lain sebagainya. Dia harus mengutamakan tuan. Setelah itu baru dirinya sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini saya berikan judul Murid Kristus yang Mengabdi. Ini masih mengacu dari pemuridan, dimuridkan untuk memuridkan. Dan pada pagi hari ini kita berbicara tentang murid Kristus yang mengabdi. Bagaimana seorang yang sudah mengikuti pemuridan, dia menjadi murid, maka tugas seorang murid adalah mengabdi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema khotbah tentang murid Kristus yang mengabdi
dapat memberikan pandangan tentang bagaimana seorang pengikut Kristus dapat mengekspresikan imannya melalui pengabdian kepada Tuhan dan sesama. Rupanya mengabdi itu adalah satu ekspresi. Ekspresi apa? Iman. Ketika kita datang kepada Tuhan, mempersembahkan hidup kepada Tuhan, Tuhan, aku mau Tuhan pakai sebagai hamba-Mu, sebagai abdi-Mu, itu adalah sebuah ekspresi. Ekspresi dari apa? Karena kita beriman kepada Kristus, Dialah Allah, Dialah Tuhan yang menyelamatkanku, Dialah Tuhan yang membebaskanku dari belenggu dosa, maka aku perlu mengekspresikan. Ekspresi yang bisa kulakukan adalah, Tuhan, aku mau mengabdi. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau mengabdi kepada Tuhan, ini akan terlihat bagaimana pengabdian kita kepada Tuhan ini melalui bagaimana kita memperlakukan sesama. Karena apa? Teladan yang Tuhan Yesus lakukan, teladan yang Tuhan Yesus berikan kepada para murid, bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi ada tindakan yang Ia lakukan kepada manusia. Kalau konteks Tuhan Yesus datang ke dunia dalam wujud manusia, maka Dia melakukan tanggung jawabnya, tugasnya kepada sesama, supaya sesama manusia itu bisa mengenal Allah melalui Yesus. Itu pelayanan. Ketika Ia menyampaikan yang kulayani itu adalah Bapa, tetapi Ia tidak melayani sesama, ini menjadi kebohongan. Satu bukti konkret itu benar-benar dapat dilihat, Ia melayani Bapa, Ia melayani sesama. Itu satu teladan, Bapak Ibu Saudara. Satu teladan yang Tuhan Yesus ajarkan supaya para murid ini nanti mengikuti apa yang sudah diajarkan. Apa yang diajarkan bukan hanya wawasan, bukan hanya menambah kecerdasan, tetapi secara roh, tapi secara spirit, secara emosional. Dia pun juga sampaikan itu kepada sesama. Lengkap, terbukti kasihnya kepada Bapa melalui kasihnya kepada sesama. Inilah yang disebut dengan mengekspresikan iman. Karena percaya kepada Kristus, tadi berbicara tentang ketaatan ya di sekolah minggu. Orang yang taat kepada Kristus adalah orang yang melakukan perintah. Kristus sudah menunjukkan perintah itu. Kristus sudah melakukan perintah itu, menunjukkan bahwa apa yang Ia lakukan ini bentuk ketaatannya kepada Bapa. Murid-muridnya harus mengikuti teladan itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari Injil Lukas pasal 17 ayat 7 sampai dengan ayat ke-10 memberikan 3 pengajaran penting kepada kita sebagai para murid Kristus yang semestinya menjadi gaya hidup. Gaya hidup ini yang harus kita lakukan berarti. Dan ini merupakan perbuatan yang seharusnya terus-menerus kita lakukan. Bapak Saudara, amankan, jangan benamkan. Tuh, ini ngomong. Tuh, dengerin tuh. Ini apa itu? Demo. Para demonstran ya. Yang satu memerintahkan amankan. Yang satu ngomong tuh, dengerin tuh. Ayo demo. Yang satu ngomong demo, yang satu ngomong amankan. Tuh, demonstran itu diamankan, bukan apa? Bukan disiksa dan lain sebagainya. Apa sih artinya? Artinya ketika ini memberikan perintah, saya nggak mau ngomong instansinya ya. Yang di sini mau tidak mau dia harus siap amankan. Tidak ada kata kesel.
Tidak ada kata nanti dulu, belum waktunya, atau tidak ada kata yang lain yang menunjukkan penolakan. Artinya ketika pemimpin ini menyampaikan amankan, mau tidak mau mereka yang masih di bawah siap laksanakan mengamankan. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Bagian yang pertama dan ini yang harus menjadi gaya hidup bagi seorang murid Kristus adalah taat menjalankan perintah. Ya. Kita melihat mereka mencari untuk hidup sesuai dengan prinsip-prinsip Injil dan mengikuti teladan Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Siapakah mereka yang mencari? Mereka mencari untuk hidup sesuai dengan prinsip. Seorang murid selayaknya mencari untuk hidup sesuai dengan prinsip Injil dan mengikuti teladan Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Inilah teladan yang harus dilakukan dan inilah yang harus menjadi gaya hidup orang percaya. Dan ini harus menjadi gaya hidup murid Kristus. Apa gaya hidupnya? Taat menjalankan perintah. Ketika ada ketaatan berarti ada kasih. Kita sedang menunjukkan kasih kepada Kristus. Ketika ada ketaatan dan kita lakukan terus menerus, itulah murid yang sejati. Dia akan taat melakukan perintah. Kenapa harus taat? Karena dia sudah dimuridkan Tuhan Yesus. Dia sudah mengenal Tuhan Yesus dengan baik. Siapa Yesus? Di mana Yesus berada? Ketika iman ini mulai muncul di sini, barulah ada. Oh, taat itu adalah keharusan. Taat menjalankan perintah. Apa yang menjadi perintah Kristus? Apa yang menjadi perintah Allah yang harus kita lakukan? Saudara bisa melihat. Selama ini kita mempelajari, ketika kita membaca ada perintah-perintah yang harus dilakukan, itulah perintah Yesus. Seorang murid yang mengabdi memiliki ketaatan yang sungguh-sungguh terhadap ajaran dan perintah Kristus. Berarti ada murid yang tidak mengabdi. Mungkin kalau di dunia pendidikan ada guru, ada murid. Analoginya Bapak Ibu Saudara, seorang murid yang mengabdi, seorang murid yang benar-benar taat, apa yang akan ia lakukan? Apapun yang guru perintahkan, apapun itu, dia pasti akan lakukan. Itu adalah, kalau saya menganalogikan, seorang murid yang taat. Keponakannya Bu Ana mungkin pernah cerita ya. Jadi saudara-saudara istri itu, anak pertama ya itu perempuan, kedua perempuan, 3 cowok, 4 perempuan. Nah kedua perempuan ini, anak pertama, anak kedua, ini anak-anaknya, iya ya bahasanya, anak adiknya menyebut harusnya bude, tapi dengan sebutan ibu. Nah, adiknya yang kedua ini disebut anaknya yang pertama tadi, kakaknya, ketika menyebut namanya bukan bule, bukan tante, tapi menyebutnya mama. Jadi antara mama dan ibu. Gurunya ngomong supaya anaknya melakukan perintahnya. Nanti sampai di rumah minta mama supaya kukunya dipotong. Potong kuku karena kukunya panjang. Besok bu guru nggak mau tahu, harus bersih. Apa yang terjadi? Tadi ada perintah, kan ada buku tugas, potong kuku. Anak ini ngomong apa? Ayo kukunya dipotong. Enggak bu, ini sama anak kandungnya. Kata bu guru, yang suruh motong itu mama, jadi tantenya.
Jadi anak ini nanya, "Lah yo, aku mamamu." Enggak. Kata bu guru yang suruh motong mama. Akhirnya ya tantenya itu motong kukunya. Artinya apa? Bentuk ketaatannya. Ya, tidak tahu entah itu terlepas ibu atau mama, bingung nih. Anak itu patuh terhadap gurunya. Nah itu salah satu bentuk ketaatan menjalankan perintah. Kita pernah menjadi murid ya. Nah, dulu lebih kejam ya, penggaris yang 1 meter dari kayu itu ya. Tidak tahu kalau bapak ibu saudara mungkin lebih sadis. Tangannya, meja, ada ireng-ireng gitu, tak, gitu ya. Sekarang gitu enggak Bu Yuli? Oh enggak ya, enggak berani ya Bu ya sekarang ya. Gurunya saya wedi, saya bukan muridnya saya wedi. Gurunya saya wedi. Nah saudara, itu bentuk ketaatan. Jadi ketaatan itu dia akan melakukan perintah sesuai instruksi. Apa yang diinstruksikan, itu yang dilakukan. Nah seorang murid yang mengabdi pun harus memiliki ketaatan. Harus bisa membuktikan ini loh bentuk ketaatanku kepada Tuhan. Aku mau melakukan perintah Tuhan. Ini murid Kristus. Dan ketaatan ini harus menjadi gaya hidup. Bahasa kerennya itu lifestyle. Bahasa Inggris ya, bahasa Inggris ya. Saya tidak bisa, saya harus kursus sama yang bisa. Gaya hidup itu harus melekat dalam diri seorang murid. Taat menjalankan perintah Kristus. Pak, aku nggak ngerti apa perintah Kristus. Saat ini ketika kita belajar firman Tuhan, ada khotbah yang disampaikan, kita bisa belajar dari situ. Apa yang menjadi perintah Kristus? Taat. Kita berarti saat ini diajar untuk taat kepada Tuhan. Kita tahu ya perintah-perintah Yesus, kasihlah loh, itu perintah Yesus. Penting ada lah itu perintah. Baca dalam Alkitab ketika ada apa namanya? Imbuhan ya. Ya akhiran apa ibu? Lah itu adalah perintah. Pergilah. Milikilah. Kasihilah, pakai lah itu perintah. Lakukan itu. Sebab kata perintah itu yang harus kita lakukan. Perintah Yesus, bukan perintahnya si iblis loh ya. Tapi perintah Yesus. Aplikasinya Bapak Ibu Saudara, bertindak, bertutur kata sesuai dengan ajaran Alkitab. Yuk bertindak, melakukan sesuatu. Yuk berbicara, berkata-kata sesuai dengan ajaran Alkitab. Apa yang Tuhan ajarkan melalui tindakan, apa yang Alkitab ajarkan berkaitan dengan tutur kata. Jika ia katakan iya, itu yang jelas-jelas tertulis ya. Artinya apa? Jangan berdusta. Ada kejujuran. Itu di dalam tutur kata. Dalam bertindak jadilah berkat. Menjadi berkat bagi sesama. Amin. Jawil kanan kirimu, yuk jadi berkat bagi sesama. Asik ya. Ya jadi berkat bagi sesama. Bukan hanya perkataan saja, tapi yuk ini dilakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, salah pencet. Nah, superhero. Siapa yang tahu ini? Ada yang tidak tahu? Mbah Yoto tahu Mbah? Ngertos Mbah niki Mbah? Wah, Superman, sana Superman Mbah nggih. Superman nggih. Superman. Loh, sinten Mbah Superman niku Mbah? Pahlawan. Hebat Mbah ya. Iso mabur kayak Gatot Kaca Mbah ya. Wus. Anak-anak tahu Gatot Kaca enggak? Mas Kevin tahu Gatot Kaca? Nah, yang tahu Mbah sama Pak D. Nah, Superman siapakah ini? Dia adalah seorang pahlawan. Apa yang ia lakukan kok disebut pahlawan? Apa Bapak Ibu Saudara? Mas Jose mana Mas Jose? Ada Mas Jose? Apa Mas Jose yang dilakukan Superman kok disebut pahlawan? Hah? Menyelamatkan orang. Dibayar enggak? Dibayar enggak Mas Jose?
Dia dibayar loh mlebu TV ya. Enggak mlebu TV enggak dibayar dia aja. Dia malas jadi Superman. Ya. Kalau di tokohnya Bapak Saudara, Bu ini Bu Gatot Kaca, ketika ia melakukan sesuatu hal yang baik, dia tidak meminta bayaran. Artinya kebaikan yang ia lakukan tanpa pamrih atau ada belas kasihan yang dilakukan. Saya tidak akan berbicara panjang lebar tentang Superman karena ini hanya cerita dalam film. Tetapi kita akan melihat Bapak Ibu Saudara memiliki belas kasihan. Nah, kita lihat sama-sama. Pengabdian sejati mencerminkan kasih dan belas kasihan Kristus. Seorang murid yang mengabdi tidak hanya melayani dengan tindakan saja. Perhatikan Bapak Saudara, seorang murid yang mengabdi tidak hanya melayani dengan tindakan saja, tetapi juga dengan hati yang penuh kasih, mengasihi sesama sebagaimana Kristus telah mengasihi kita. Bagaimana kita melihat kasih Kristus? Orang yang memusuhi Kristus, orang yang menangkap Kristus, orang yang menombak Kristus, orang yang mengejek dan lain sebagainya, tidak ada dibalas dengan kebencian. Tapi balasnya dengan apa? Kasih. Ketika Tuhan Yesus sedang capek-capeknya kuasa dari seberang, habis dari berlabuh, baru saja sampai di tepi danau, dia melihat orang kelelaran. Tahu yang kelelaran ya? Banyak orang di situ duduk, ada yang terkapar, ada yang sedang sakit, ada yang kelaparan. Yang terhitung itu 5.000 laki-laki. Apa kata Tuhan Yesus? Ketika Tuhan Yesus mendekati mereka, mereka kelaparan. Ketika Tuhan Yesus mendekati mereka, mereka yang ada yang membutuhkan kesembuhan. Coba bayangkan saudara, masih capek-capeknya isi kuwesel-kesele enek gawean nunggu melayani 5.000 orang. Dengan berbagai macam keluhan, sing sakit, sing kelaparan dan lain sebagainya. Yesus datang dan melayani dengan hati, melayani dengan tulus. Karena apa? Ada belas kasihan di dalam pribadi Yesus ketika melihat mereka yang mengharapkan pelayanan. Yohanes dan Petrus diundang Yesus. Terus lihat mereka. Kamu yang harus melayani mereka. Tuhan, kita nggak punya banyak uang kita terbatas. Untuk memberi mereka makan kita pun juga tidak mampu. Uang tidak cukup. Ada seorang anak kecil membawa nasi 1 bakul. Membawa apa? Berapa roti? Berapa ikan? Ayo. 2 roti 5 ikan atau 5 ikan 2 roti? Sama ya? Apa? 5 roti 2 ikan. 5 roti dan terus ini lagunya Bu Guru sekolah minggu tolong saya. Saya nggak hafal. Sisanya berapa? Mereka semua kenyang. Itu yang terhitung pria. Kenapa pria? Wanita itu tidak diperhitungkan di zaman itu, nggak dianggap meskipun ada. Artinya orang yang ada di situ lebih dari 5.000 orang karena ada perempuan. Anak-anak pun juga tidak terhitung karena belum terhitung sebagai orang dewasa. Kira-kira berapa ribu? Terlayani? Mereka semua itu terlayani, yang lapar dikenyangkan, bahkan sisa 12 bakul. Bagaimana dengan yang sakit? Yang sakit pun juga terlayani. Mereka mendapatkan mujizat. Karena ini, karena belas kasihan. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, seorang murid Kristus
juga harus memiliki belas kasihan. Bagaimana bukan belas kasihan itu bukan hanya sebatas mesakne, tetapi ada kasih yang kita mau berikan. Kadang mesakne itu bagi orang yang memelas, tapi bagaimana dengan orang yang kemelintih? Bagaimana dengan orang yang berduga? Tahu ya kemelintih ya? Kemelintih itu ya, saya itu pernah dibilang kemelintih, saudara. Lalu saya tanya definisi kemelintih itu piye toh? Lek mlaku gembleleng. Lek mlaku gembleleng. Terus lek ngomong sok-sokan, nah itu kemelintih. Mosok saya aku seperti itu ketika awal kali masuk kuliah. Aku nak mlaku ya memang kayak gini, lah arep piye meneh. Mosok arep bareng sikile kan ya enggak mungkin. Engko malah dikira dunia lain loh. Ya mlaku ke kanan kiri gini. Ya enggak kayak baris ke baris gini ya udah. Ya terbiasa. Kemelintih mungkin cara pandangannya sok-sokan gitu loh, kayak apa ya? Anak nakal. Loh aku ki gak nakal loh, sumpah aku gak nakal. Kan gitu. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan artinya apa? Nah, seorang murid harus memiliki belas kasihan. Ketika hati seorang murid sudah ada ini, Bapak Ibu Saudara, pasti saya yakin dan percaya dia memiliki cinta kasih yang begitu besar kepada Tuhan. Yang dilayani bukan hanya saja orang yang memelas, tapi orang-orang yang jahat, orang-orang yang berdosa itu pun juga perlu dilayani. Dan itulah justru yang harus mendapatkan pelayanan. Siapa yang didatangi Yesus untuk dilayani? Apakah mereka yang sudah tidak membutuhkan kasih karunia, keselamatan? Apakah mereka yang tidak berdosa? Apakah mereka orang-orang yang tekun akan kitab Taurat? Bukan. Justru orang-orang yang membutuhkan keselamatan, orang-orang yang membutuhkan cinta kasih, itulah yang Tuhan Yesus dekati. Orang-orang berdosa. Kenapa Yesus datang kepada Sakeus di rumahnya? Kenapa Yesus datang kepada pemungut cukai dan lain sebagainya yang dianggap orang Yahudi dia adalah orang yang berdosa? Karena orang-orang seperti inilah yang perlu mendapat belas kasihan. Bukan hanya secara fisik mereka kekurangan saja. Emang Tuhan Yesus pernah datang menghadiri pengemis? Juga didatangi Tuhan Yesus. Petrus pun juga mengikuti tindakannya ya. Tapi sayangnya apa? Petrus tidak punya apa-apa. Tapi Petrus memberikan yang aku punya akan kuberikan kepada. Nah, tetap memberi meskipun bukan dalam bentuk barang. Siapapun perlu dilayani. Inilah belas kasih. Tidak memandang siapa dia, tapi pandanglah siapa Kristus yang harus dilayani melalui dia. Saudaraku yang dikasih Tuhan, memang tidak mudah ketika kita melihat orang yang mungkin menurut kita tidak perlu dilayani. Tetapi kita harus membuka mata hati, siapapun perlu kita layani. Amin Bapak Ibu Saudara. Sebagai aplikasinya Bapak Ibu Saudara, memberi pertolongan bagi yang membutuhkan bantuan. Tolonglah mereka yang membutuhkan bantuan. Bukan hanya sebatas bantuan secara finansial, bukan hanya material, tapi non materi, dukungan, support itu juga diperlukan. Berikan itu bagi orang yang membutuhkan bantuan, mencukupi kebutuhan baik material maupun non material. Kalau ada orang yang membutuhkan bantuan dalam bentuk materi, kalau saudara punya, kalau yang dibutuhkan non materi, dia butuh support, dukungan, doa, lakukan. Apa sih beratnya cuma mendoakan? Nah ini Bapak Ibu Saudara, terkadang Bapak Ibu Saudara di grup ya, turut mendoakan. Ketika ada yang sakit doakan, si A sakit, turut mendoakan. Atau gambar emot, kebanyakan ya.
sempatkan waktu 1-2 menit untuk mendoakan. Sebab apa? Saudara akan menjadi pembohong kalau hanya memberikan notif, emot seperti itu. Setiap kali saya mendapat WA dari grup, tolong bantu dalam doa, semenit 2 menit saya pasti mendoakan. Setelah itu saya gambar seperti itu saya sampaikan. Setidaknya saya berdoa sejenak, Tuhan berkati pergumulan ini. Setidaknya dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa memohon kepada Tuhan untuk ini. Amin. Selesai, baru kirim. Kita bukan hanya sebatas mengirim, tetapi kita juga mendoakan. Dan itu pun sudah membantu. Karena apa? Ada kasih di dalam diri kita yang mau mendoakan. Siap Bapak Saudara? Untuk melayani tanpa pamrih, melayani itu tidak harus di mimbar. Tidak harus. Dan saudara di dalam persekutuan itu juga melayani. Ada saling mendoakan, ada saling support satu dengan yang lainnya. Itu juga melayani. Landasannya adalah layanilah dengan kasih tanpa pamrih. Ini yang ketiga, Bapak Ibu Saudara. Melayani tanpa pamrih adalah melakukan sesuatu tanpa mengharapkan balasan. Janganlah kita berharap balasan, tapi biarlah Allah yang akan membalasnya. Apa yang kita lakukan? Kasih ya kasih. Dasarnya apa? Karena aku mengasihi Tuhan, maka aku mengasihi sesama. Nah ini, apa yang kita lakukan itu adalah bentuk pelayanan kepada Tuhan. Aplikasi bisa kita juga terapkan. Sebisa mungkin berbuatlah atau lakukanlah sesuatu yang berguna untuk pekerjaan Tuhan. Apa yang berguna untuk pekerjaan Tuhan? Pak, saya tidak bisa nyanyi, saya tidak bisa leader, saya tidak bisa musik, saya tidak bisa doa syafaat. Apa yang bisa kita lakukan? Lakukanlah. Ini adalah melayani tanpa pamrih. Sebisa mungkin apa yang bisa kita lakukan yang berguna untuk pelayanan, lakukan itu. Resik-resik bambu, enek sawang diresiki, sawang sinawang, ada sawang diresiki. Itu sudah bentuk pelayananmu. Jadi jangan melihat pelayanan itu sebatas mimbar, tapi di luar mimbar masih banyak pelayanan. Itulah seorang murid. Seorang murid dia akan melakukan, dia akan taat menjalani apa yang menjadi perintah. Menjadi murid, dia akan memiliki belas kasihan karena ia sudah beroleh belas kasihan dari Kristus. Seorang murid dia akan melayani tanpa pamrih, sebab dia sudah mendapatkan upah terlebih dahulu. Keselamatan sudah didapatkan dan melayani itu adalah respon dari keselamatan itu. Sebagai kesimpulannya Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus tidak mengatakan agar membuat orang bertobat mengikuti jalan pikiran kita, tetapi mengusahakan agar mereka dirawat dalam pengetahuan akan Kristus. Pemuridan harus dilandasi pengabdian kepada Kristus, bukan dilandasi penganutan suatu kepercayaan atau ajaran khusus. Dasarnya Kristus, bukan dari adat istiadat, bukan dari tradisi, tetapi melalui ajaran Kristus. Tuhan Yesus menginginkan kita menjadi murid dalam pengabdian kepadanya seperti dalam firman-Nya. Jika kamu ingin menjadi muridku, kamu harus mengabdi kepada-Ku. Kalau kita mau menjadi murid Yesus, maka kita harus mengabdi kepada Yesus. Untuk mengabdi kepada Yesus, Bapak Ibu Saudara, kita perlu memperhatikan ketiga hal ini tadi. Baik taat menjalankan perintah Yesus, maupun memiliki belas kasihan, maupun juga melayani tanpa pamrih.
Ketiga hal inilah yang akan menolong kita. Ketiga hal inilah yang seharusnya menjadi gaya hidup kita sebagai seorang murid Kristus. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan kita sekalian, Bapak Ibu Saudara. Silakan Bapak Ibu Saudara tundukkan kepala sejenak, merenungkan firman Tuhan. Sudahkah kita menjadi seorang murid yang sungguh-sungguh mengabdi kepada Tuhan Yesus Kristus? Ambillah satu komitmen di dalam diri Tuhan. Aku mau melakukannya di dalam minggu-minggu ini. Aku mau menjadi murid-Mu yang mengabdi kepada. Aku mau taat akan perintah-Mu Tuhan. Aku mau memiliki belas kasihan yang Tuhan nyatakan kepada kami. Dan aku mau melayani Tuhan tanpa pamrih apapun itu. Dan biarlah pelayanan yang kami lakukan ini Tuhan berdasar dari hati kami. Hati yang mau melayani karena sebagai bentuk respon terhadap keselamatan yang Tuhan berikan. Silakan tundukkan kepala Bapak Saudara. Ambillah sebuah komitmen dan kita akan bersama-sama menyanyikan satu pujian menyenangkan. Singer yang akan menyanyikan, silakan Bapak Ibu Saudara berdoa kepada Tuhan. Mintalah kepada Tuhan supaya Tuhan memantapkan panggilanmu sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, sebagai murid Yesus. Ini aku Tuhan persembahkan untuk Tuhan pakai sebagai alat Tuhan, melayani Tuhan. Ambillah satu komitmen dalam diri untuk menyenangkan hati Tuhan. Jadilah murid yang taat, siap untuk dibantu oleh Tuhan, siap diproses oleh Tuhan, menjadi murid yang mengabdi. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, supaya Tuhan pakai, supaya Tuhan memperlengkapimu untuk menjadi murid yang mengabdikan hidup kepada Tuhan, dipakai oleh Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan. Berdoa kepada Tuhan, saudara. Ambillah sebuah komitmen supaya apa yang kita lakukan, pengabdian yang kita lakukan, ini bisa menyenangkan hati Tuhan. Berdoalah kepada Dia. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara berdiri. Dengan segenap hati kita, bersama-sama kita akan memuji pujian menyenangkan Tuhan. Biarlah pujian ini bukan hanya sekedar kata-kata yang terucap dari mulut kita, melainkan ini timbul dari hati sebagai komitmen pribadi kita kepada Tuhan. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan kepadamu. Uruskan kami Tuhan, uruskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan.
menyenangkan hatimu. Itu adalah tujuan kami Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Kami mau persembahkan kepadamu Tuhan. Untuk Tuhan pakai kami. Untuk Tuhan ubahkan hati kami. Supaya setiap kami semua ini Tuhan dapat menjadi murid yang sungguh-sungguh mengabdi kepada Tuhan, mau melakukan perintah Tuhan dan menjalankan perintah Tuhan. Kami memiliki belas kasihan sama seperti Engkau yang menunjukkan belas kasihan-Mu kepada manusia. Kami juga bisa Tuhan pakai sebagai pelayan-Mu yang penuh dengan belas kasihan, melayani Tuhan tanpa pamrih, sama seperti Tuhan melayani tanpa pamrih, tidak berharap tentang apapun juga, tetapi apa yang kami lakukan, pelayanan yang kami lakukan ini Tuhan akan menyenangkan hati Tuhan. Pelayanan yang kami lakukan bukan hanya menyenangkan hati Tuhan saja, tetapi pelayanan kami ini pun juga berdampak bagi diri kami dan berdampak bagi orang lain, sehingga orang-orang dapat melihat bahwa kami ini adalah seorang murid Kristus. Kami seorang yang mengabdi kepada Kristus, terlihat dari kami mau menjadi pribadi yang taat kepada Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan, pakailah kami menjadi alat-alat Tuhan. Ubahlah kami menjadi pribadi yang taat. Ubahlah kami menjadi murid yang senantiasa menunjukkan pengabdian kami kepada Engkau yang adalah Tuhan kami. Engkau yang harus menjadi prioritas dalam hidup kami. Terlebih itu baru kami. Tuhan Yesus, firman-Mu mengajarkan kepada kami. Firman-Mu menegur, menegaskan kepada kami sebagai para murid. Biarlah kami mengikuti jejak Tuhan. Kami menjadi murid yang melakukan kehendak Tuhan. Kami menjadi murid yang mengabdikan hidup hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu ini. Hamba-Mu berhenti menyampaikan firman-Mu pada kesempatan ini Tuhan. Roh Kudus-Mu yang terus akan menolong kami, memimpin kami, membimbing kami menjadi murid yang sungguh-sungguh berbakti kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan akan memampukan kami melalui karya Roh Kudus-Mu yang akan menolong kami. Dan saat ini Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami. Kami akan pulang. Kami mohon pimpinan penyertaan Tuhan di dalam perjalanan pulang kami, hingga sampai di rumah kami dapat berkumpul dengan keluarga dengan penuh sukacita, damai sejahtera karena penyertaan Tuhan Yesus. Pulanglah saudaraku, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa, penyertaan yang daripada Roh Kudus menyertai Bapak Ibu dan saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Karena kita berdoa, kita minta dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah kiranya setiap langkah kehidupan Bapak Ibu Saudara. Diberkatilah usaha pekerjaan Bapak Ibu Saudara. Diberkatilah setiap pergumulan Bapak Ibu Saudara. Karena kita berdoa, kita meminta dalam satu nama, Kristus Yesus, Tuhan dan Allah kami. Haleluya. Amin.